Langit sore mulai meredup saat mobil pick-up tua yang mereka tumpangi melewati jalanan desa berbatu menuju tepian sungai. Angin berembus pelan, membawa aroma lumpur dan ilalang basah yang khas dari tepian. Bayu duduk di kursi depan, sibuk mengecek peta digital di ponselnya. Ia adalah pemimpin kelompok pemancing ini, seseorang yang selalu ingin mencari tantangan baru. Di belakangnya ada Rian, Anton, Doni, dan Seno, masing-masing dengan karakter berbeda yang selalu menambah warna dalam perjalanan mereka. "Bay, katanya di sini banyak ikan patin segede paha orang," kata Rian dengan nada penuh semangat. "Kalau kita dapat yang segitu, bisa kita jual mahal di pasar." "Ah, jangan kebanyakan bacot, Ri. Kita belum lihat sendiri kok," sahut Anton skeptis. "Dengar-dengar cerita ikan raksasa di sungai ini cuma bualan orang kampung buat nakut-nakutin pendatang." Doni yang sejak tadi diam tampak gelisah. Tapi beneran gak sih sungai ini ada penunggunya?" tanyanya dengan suara pelan. Seno, pria paling tua di antara mereka, menyipitkan mata ke arah Doni. "Orang dulu percaya tempat-tempat seperti ini ada yang jaga, gak boleh sembarangan. Tapi kalau kalian gak percaya, ya wes terserah." Bayu tertawa kecil. "Santai aja Sen, kita kesini buat mancing, bukan buat cari hantu." Mobil akhirnya berhenti di sebuah tanah lapang di dekat sungai. Di kejauhan aliran sungai terlihat tenang dan berkilau keemasan di bawah sinar matahari yang mulai terbenam. Tak ada tanda-tanda bahaya, hanya suara air yang mengalir perlahan dan nyanyian jangkrik dari semak-semak. Mereka turun dari mobil membawa perlengkapan pancing dan tenda. Bayu memimpin mereka menuju sebuah area yang terlihat strategis, dekat tikungan sungai, dengan pepohonan besar di sekitarnya. Konon, ikan besar lebih sering bersembunyi di tempat seperti itu. Saat mereka sibuk menyiapkan peralatan, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh datang mendekat. Wajahnya penuh kerutan dan sorot matanya tajam. "Kalian anak-anak kota ya?" tanya lelaki tua itu. Bayu mengangguk. "Nggih, Pak. Kami dengar di sini banyak ikan besar, makanya kami coba mancing di sini, Pak." Lelaki itu menghela nafas panjang, lalu menatap sungai dengan ekspresi muram. "Kalian boleh mancing, tapi jangan kotori ya. Jangan buang sampah sembarangan, dan kalau dengar suara aneh, jangan cari sumbernya, abaikan saja." Rian terkekeh. "Maksud Bapak suara aneh itu apa, Pak? Hantu gitu?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu, seolah ingin memastikan mereka memahami peringatannya. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan menjauh, menghilang di balik semak-semak. Anton menggeleng. "Orang-orang desa suka berlebihan yo. Kita cuma mau mancing, bukan mau bikin masalah kok." Mereka akhirnya mendirikan tenda dan mulai menyiapkan peralatan pancing. Malam mulai turun dan angin sungai bertiup lebih dingin. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan di tengah aliran air yang tenang, sesuatu sedang mengamati mereka, sesuatu yang sudah ada di sana jauh sebelum mereka datang dari dalam sungai. Angin malam mulai berembus lebih dingin saat kelompok pemancing itu duduk di tepi sungai. Masing-masing sibuk dengan joran mereka. Suara jangkrik bercampur dengan gemericik air sungai yang mengalir tenang. Langit gelap tanpa bulan, hanya sedikit bintang yang terlihat di sela-sela awan tebal. Bayu menggulung senarnya, mendengus kesal. "Sial, umpanku habis lagi." Anton yang duduk di sebelahnya juga mengalami hal serupa. "Kayaknya di sini ikannya pinter, nggak nyentuh kail, tapi umpannya ludes. Boncos kita." Seno memperhatikan permukaan air dengan ekspresi tak nyaman. Sudah lebih dari 1 jam mereka memancing, tapi tak satu pun dari mereka mendapat hasil. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kita berhenti aja," ujar Seno tiba-tiba. "Aku ngerasa tempat ini gak enak." Rian tertawa kecil. "Duh Sen, kita baru mulai, jangan bawa-bawa perasaan deh." "Lah terserah kalian lah, tapi aku udah gak srek dari tadi," balas Seno sambil menyilangkan tangan. Doni yang duduk agak terpisah tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Dari sudut matanya ia melihat sesuatu bergerak di atas permukaan air.
Bukan ikan, melainkan bayangan putih yang melintas dengan gerakan halus, hampir seperti seseorang yang berjalan di atas air. Kalian lihat itu enggak? Suara Doni terdengar sedikit gemetar. Lihat apa? Tanya Bayu tanpa menoleh. Doni menelan ludah, matanya masih terpaku pada sungai. Tapi dalam sekejap, bayangan putih itu sudah menghilang. Ia menggeleng, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan awan atau pantulan cahaya. Enggak, lupain aja, katanya pelan. Sementara itu Bayu dan Anton tanpa pikir panjang mulai membuang sisa makanan mereka ke sungai. Tulang ayam, bungkus plastik, dan sampah kecil lainnya, mie instan, dilempar begitu saja ke air. Biar gak mubazir, ujar Anton santai. Seno menoleh tajam. Jangan buang sampah sembarangan, itu sisa makanan. Tadi si bapak kan udah bilang, kumpulin, kita bawa pulang, terus kita buang ke tempat sampah. Doni menatap mereka ragu. Ia masih teringat pada bayangan putih tadi, tapi takut dianggap penakut jika mengingatkan mereka. Saat mereka asyik bercanda, tiba-tiba air sungai beriak sendiri. Meskipun angin tak bertiup, riak itu semakin membesar, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Mereka saling berpandangan. Kok bisa gitu? Bisik Rian. Tak ada yang menjawab. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara samar-samar. Suara tawa seorang perempuan, halus namun menusuk ke telinga. Doni langsung merinding. Kalian dengar gak? Seno mengangguk, wajahnya semakin pucat. Bayu dan Anton mencoba mengabaikannya. Paling suara burung malam, kata Anton, meskipun suaranya terdengar kurang yakin. Namun tawa itu semakin lama semakin dekat, seperti ada seseorang yang berdiri di balik semak-semak, tertawa kecil sambil mengamati mereka. Malam yang tadinya hanya terasa dingin, kini berubah menjadi mencekam. Mereka tidak tahu bahwa sesuatu sudah mulai memperhatikan mereka, dan itu tidak menyukai kehadiran mereka di tempat ini. Sementara malam semakin larut, api unggun yang mereka buat mulai meredup, menyisakan bara merah yang sesekali berderak kecil. Suasana hening dan hanya terdengar suara air sungai yang mengalir pelan dan desiran angin yang menyapu ilalang di tepian sungai. Seno tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan di sekelilingnya. Ia tidak tahu apa yang membangunkannya, tetapi perasaan tidak nyaman menyelimuti dirinya. Kemudian ia mendengarnya. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki samar-samar terdengar di sekitar perahu mereka yang tertambat di pinggir sungai. Langkah itu terdengar pelan, seolah seseorang sedang mengitari tempat mereka berkemah. Seno menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya suara ranting jatuh atau hewan kecil yang berkeliaran. Namun, semakin lama ia mendengarkan, semakin jelas bahwa suara itu berasal dari sesuatu atau seseorang yang berjalan dengan perlahan di sekitar mereka. Ia mengintip keluar dari tenda dengan hati-hati. Gelap, tak ada apa-apa di sana. Tapi perasaan itu tetap ada, seperti ada sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Sementara itu di sisi lain perkemahan, Rian menggerutu pelan sambil meraih senter. Ia ingin buang air kecil sejak tadi, tetapi terlalu malas untuk keluar dari tenda. Dengan langkah malas, ia berjalan menjauh dari tenda, menuju semak-semak di dekat sungai. Saat itulah ia melihatnya, seorang perempuan berdiri di pinggir sungai. Rambutnya panjang, menjuntai hingga menutupi sebagian tubuhnya. Kulitnya pucat, hampir menyatu dengan kegelapan. Namun yang paling membuat Rian merinding adalah matanya kosong, seperti dua lubang hitam yang dalam tanpa ekspresi. Dan perempuan itu tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Rian merasa tubuhnya membeku. Nafasnya tertahan di tenggorokan. Ia mundur selangkah, tetapi perempuan itu tetap diam. Hanya matanya yang terasa menatap langsung ke dalam jiwanya. Anjing, bisik Rian. Suaranya hampir tidak terdengar. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membangunkan Bayu yang tidur di dekat api unggun. Bay, bangun Bay. Bayu menggeliat sedikit, tetapi belum sadar sepenuhnya. Ketika Rian kembali menoleh ke arah sungai, sosok itu sudah menghilang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya air yang mengalir pelan,
seolah tak pernah diganggu oleh apapun. Rian mengusap wajahnya, berusaha meyakinkan diri bahwa ia hanya berhalusinasi. Tetapi jantungnya masih berdegup kencang dan keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia akhirnya kembali ke dalam tenda tanpa banyak bicara. Keesokan paginya, mereka semua bangun dengan wajah lelah. Tidak ada yang tidur nyenyak malam itu. Seno melirik Rian. "Kamu kenapa? Mukamu pucat." Rian ragu sejenak, tetapi akhirnya menggeleng. "Oh enggak ada apa-apa kok." Ia tidak ingin menceritakan apa yang dilihatnya tadi malam. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa sesuatu sedang memperhatikan mereka. Sesuatu yang tidak menginginkan mereka ada di tempat ini. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari baru saja naik, tetapi langit masih tampak kelabu, seakan enggan menyinari tepian sungai. Sisa bara api unggun semalam sudah padam sepenuhnya, menyisakan asap tipis yang melayang di udara. Bayu menggeliat keluar dari tenda, menguap lebar sebelum menyadari ada yang janggal. "Doni mana?" tanyanya sambil menoleh ke sekeliling. Rian yang masih duduk di dekat perapian mengangkat bahu. "Nggak tahu. Mungkin lagi cari tempat buat buang air kali, berak gitu." Namun Seno yang duduk dengan wajah serius tampak gelisah. "Doni gak ada di tendanya dari tadi subuh. Aku udah coba panggil, tapi gak ada jawaban." Bayu mulai merasa tak enak. Doni bukan tipe orang yang suka jalan sendirian, apalagi di tempat asing seperti ini. Anton berdiri, meregangkan tubuhnya. "Mungkin dia pergi ke desa kali, kan kemarin dia sempat bilang pengen beli sesuatu gitu." Seno menggeleng. "Gak mungkin. Kalau dia ke desa pasti ninggalin jejak. Tapi aku gak lihat ada yang ke arah sana kok." Mereka segera menyebar, menyusuri tepian sungai sambil berteriak memanggil nama Doni. Suasana pagi yang biasanya menenangkan kini terasa menekan. Semakin lama mereka mencari, semakin besar rasa cemas yang menyelimuti mereka. Hingga akhirnya, Rian yang berada sedikit lebih jauh dari yang lain melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di atas air yang tenang, sepotong kain mengapung perlahan. Itu adalah kaos Doni. Jantungnya berdegup kencang saat ia menarik kain itu ke tepi sungai. Saat itu membaliknya, nafasnya tertahan. Kain itu sobek tak beraturan, seolah sesuatu dengan cakar tajam telah merobeknya dari tubuh Doni. Rian menoleh ke arah sungai. Air masih mengalir seperti biasa, tetapi kini terasa lebih dalam, lebih gelap. Dengan tangan gemetar, ia berlari kembali ke kelompoknya sambil membawa potongan kain tersebut. "Bayu, Seno, lihat ini!" Mereka segera mengerumuni Rian, memeriksa kain yang ditemukan. Anton mencoba menepis rasa takutnya dengan logika. "Mungkin dia jatuh ke sungai." Seno menghela nafas berat. "Kalau jatuh pasti ada jejaknya di tepi. Ini jejak kakinya malah berhenti di sini kok, seakan dia ditarik ke dalam." Mereka saling berpandangan. Bayu mengepalkan tangannya, mencoba berpikir jernih. "Gak bisa begini. Kita harus cari Doni. Gak mungkin dia hilang gitu aja." Tapi jauh di dalam hati mereka, satu pertanyaan mengerikan mulai muncul. Apakah Doni benar-benar hilang karena kecelakaan? Atau ada sesuatu yang membawanya pergi, menarik ke dalam sungai? Kabut tipis masih menggantung di atas sungai ketika mereka kembali ke perkemahan. Wajah mereka kusut, dibayangi kelelahan dan kecemasan setelah pencarian Doni yang tidak membuahkan hasil. Seno duduk di atas batu dengan ekspresi serius. Ia menatap sungai dengan sorot mata penuh firasat buruk. Rian masih menggenggam potongan kaos Doni yang sobek, sementara Bayu dan Anton saling pandang, mencoba mencari jawaban yang lebih masuk akal. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah semak-semak. Mereka semua refleks menoleh, waspada. Seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan rambut yang sudah memutih muncul dari balik pepohonan. Ia membawa tongkat kayu dan mengenakan sarung lusuh. Tatapannya tajam, seakan bisa menembus isi hati mereka. Kalian yang kemarin datang ke sini kan?" Suaranya berat dan serak. Bayu mengangguk ragu. "Iya pak, kami mencari teman kami. Dia hilang sejak tadi pagi pak." Orang tua itu menghela nafas panjang. Aku kan sudah memperingatkan kalian.
Sungai ini bukan tempat bermain. Air sungai ini menyimpan lebih dari sekedar ikan besar. Anton mendengus. Maksud Bapak apa? Kami hanya memancing kok. Mana mungkin sungai bisa memakan orang? Lelaki tua itu menatap Anton tajam, lalu berdehem sebelum melanjutkan. Kalian telah membuat murka Nyai Rantamurti. Mereka terdiam. Seno langsung menegakkan punggungnya. Nyai Rantamurti? Orang tua itu mengangguk. Ruh penjaga sungai. Ia adalah arwah perempuan yang sudah bersemayam di sini sejak ratusan tahun lalu. Konon dulunya ia seorang danyang istana yang tewas di sungai ini karena difitnah mencuri perhiasan. Mayatnya tenggelam dan tak pernah ditemukan. Lalu arwahnya terus bergentayangan menjadi penjaga kesucian sungai. Jika ada orang yang tidak menghormati air ini, mengotori atau bertindak seenaknya, Nyai Rantamurti akan menuntut balasan. Rian menelan ludah. Pikirannya langsung teringat pada bagaimana mereka membuang sampah sembarangan ke sungai semalam. Seno mengangguk pelan. Wajahnya semakin serius. Doni, bisa jadi dia dibawa ke dasar sungai oleh Nyai Rantamurti. Orang tua itu tidak menjawab secara langsung, tetapi sorot matanya jelas mengisyaratkan iya. Anton menggeleng cepat. Ini mengada-ada. Teman kita mungkin tersesat atau terpleset jatuh ke sungai, bukan di bawah hantu. Bayu yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Tapi kalau memang ada kemungkinan ini ulah Nyai Rantamurti, kita harus melakukan sesuatu. Orang tua itu menatap Bayu dengan tatapan dalam. Satu-satunya cara untuk meredakan amarahnya adalah meminta maaf dan memberikan sesaji. Anton mendecak. Masa iya sih kita harus percaya gituan? Zaman sekarang gitu. Anton mendecak. Seno memukul pundak Anton. Kesabarannya habis. Kalau nggak ada pilihan lain, lebih baik dicoba daripada kita kehilangan lebih banyak orang. Anton terdiam. Orang tua itu mengangguk. Ikuti aku ke desa. Kita harus menyiapkan sesaji sebelum malam tiba, sebelum Nyai Rantamurti menuntut nyawa lain. Mereka saling berpandangan sebelum akhirnya setuju mengikuti lelaki tua itu. Di dalam hati mereka, masing-masing merasa bahwa ini bukan lagi sekedar perjalanan memancing. Ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Sementara itu, sebelum melakukan ritual, Bayu, sang pemimpin pemancing, mengayuh perahu dengan sekuat tenaga. Tetapi anehnya, perahu itu tak bergerak sedikit pun, seolah-olah ada sesuatu di bawah air yang menahannya. "Bay, kenapa ini gak jalan?" tanya Rian. Suaranya mulai panik. "Aku gak tahu, kayaknya ada yang nahan." Bayu terus mengayuh, tapi tetap saja mereka terjebak di tempat yang sama. Tujuan mereka adalah menyisir untuk mencari tubuh Doni. Seno yang duduk di buritan menatap ke sungai dengan ekspresi ketakutan. Airnya berubah warna." Mereka semua menunduk. Sungai yang semula bening kini perlahan menghitam. Bukan hanya itu, airnya terlihat lebih kental, seperti lumpur yang bergerak perlahan. Anton, seorang yang skeptis dengan gaib, mengumpat dan berdiri. "Sial, kita harus keluar dari sini." Tiba-tiba suara tangisan lirih terdengar dari segala arah. Tangisan seorang perempuan, awalnya pelan, seperti isak tertahan, tetapi semakin lama semakin keras, melengking hingga menusuk telinga. "Apa-apaan ini? Suara siapa itu?" teriak Rian sambil menutup telinganya. Seno memejamkan mata, tubuhnya gemetar. "Nyai Rantamurti, sepertinya dia ada di sekitar kita." Anton yang tidak bisa lagi menahan rasa takutnya berteriak dan melompat ke air. "Aku gak mau mati di sini." Air yang pekat langsung menelan tubuh Anton. Namun, begitu tubuhnya menyentuh permukaan, ia langsung menjerit kesakitan. Ada yang menarik tanganku." Mereka melihat dengan jelas, tangan Anton terentang di atas air, tetapi perlahan-lahan ditarik ke bawah oleh sesuatu yang tak terlihat. Anton berusaha melawan, tubuhnya mencipratkan air ke segala arah. Tolong aku!" Bayu dan Rian buru-buru menjulurkan tangan, mencoba meraih Anton, tetapi semakin mereka menarik, semakin kuat cengkraman yang menarik Anton ke dasar sungai. Anton menjerit ketakutan. "Jangan biarkan aku tenggelam!" Lalu dari dalam air sesuatu muncul, sepasang tangan pucat dengan kuku panjang dan membusuk, mencengkram lengan Anton dengan erat. Tangan itu milik seseorang perempuan dengan rambut panjang terurai, wajahnya pias tanpa ekspresi, dan matanya kosong tanpa bola mata, dan ia tersenyum. Seketika, tubuh Anton tertarik semakin dalam.
meninggalkan buih-buih gelap di permukaan. Mereka hanya bisa menatap dengan ngeri saat Anton menghilang di bawah air. Setelah kehilangan Anton, Bayu, Rian, dan Seno duduk terdiam di atas perahu yang masih terjebak di tengah sungai. Nafas mereka tersengal. Dada mereka naik turun akibat kepanikan yang belum juga reda. Air sungai kembali tenang, tetapi warna hitam pekatnya belum hilang sepenuhnya. Aroma amis dan busuk menusuk hidung, membuat Rian hampir muntah. Seno menatap Bayu dengan ekspresi serius. Kita harus melakukan ritual sesajen. Itu satu-satunya cara untuk meminta maaf. Bayu mengernyit. Maksudmu seperti yang dibilang kakek tua itu? Seno mengangguk. Aku ingat dia bilang kita harus memberi persembahan. Kalau tidak, kita semua akan bernasib sama seperti Anton dan Doni. Rian menelan ludah, lalu mengedarkan pandangan ke sekitar. Tapi kita nggak punya sesajen, kita nggak bawa bunga atau dupa. Seno berpikir sejenak. Ya kita bisa cari di sekitar sinilah, ke desa. Mereka akhirnya mendorong perahu menuju tepian dengan susah payah. Begitu sampai di daratan, mereka segera berpencar mencari apapun yang bisa digunakan sebagai sesajen. Dan langkah yang paling tepat adalah menemui kakek tua. Setelah berjalan selama hampir 1 jam ke desa terdekat, mereka menemukan kakek tua. Seorang pria renta dengan sorot mata tajam yang seakan bisa melihat ke dalam jiwa mereka, yang sebelumnya hari kemarin sudah mengingatkan. Kakek itu sudah menunggu di depan rumahnya, seperti sudah tahu mereka akan datang. Kalian sudah kelewatan, gumamnya. Sungai itu bukan sekedar air yang mengalir. Kalian telah mengotori tempat suci. Iya kek, tolong kami. Teman kami sudah menghilang dan kami tidak tahu harus bagaimana, pinta Seno dengan suara penuh harap. Kakek tua menghela nafas panjang. Kalian harus melakukan ritual sesajen. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Bayu. Kakek itu masuk ke dalam rumah lalu kembali dengan membawa daftar sesajen yang harus mereka siapkan. Kepala ayam hitam sebagai simbol permintaan maaf, kembang setaman untuk menenangkan ruh-ruh penunggu, dupa dan kemenyan sebagai pembuka jalur komunikasi dengan alam gaib, 1 perahu kecil dari anyaman bambu untuk menghanyutkan sesajen ke sungai. Kalian harus menyajikannya di tepi sungai saat tengah malam dan jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi, ujar kakek tua dengan serius. Mereka langsung bergerak mengumpulkan sesajen. Ayam hitam mereka beli dari seseorang warga desa, sementara kembang setaman dan dupa diperoleh dari seorang dukun yang tinggal tak jauh dari rumah kakek tua. Tengah malam, di bawah cahaya bulan yang pucat, mereka kembali ke tepi Bengawan Solo. Air sungai tampak lebih gelap dari biasanya, seakan menunggu sesuatu. Angin berhembus perlahan, membawa bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Mereka menata sesajen di atas perahu kecil yang sudah disiapkan. Kepala ayam hitam diletakkan di tengah, dikelilingi oleh kembang setaman. Kemenyan mulai dibakar. Asapnya melayang ke udara, menciptakan aroma yang menusuk hidung. Seno yang paling percaya dengan hal mistis memimpin ritual. Ia merapal doa permohonan maaf dengan bahasa Jawa kuno, mengikuti ajaran kakek tua. Saat doa selesai, mereka mendorong perahu kecil itu ke sungai, membiarkan sesajen terbawa arus. Awalnya air tetap tenang, namun tiba-tiba riak kecil muncul di sekitar perahu sesajen. Sebuah tangan putih pucat perlahan muncul dari air dan meraih sesajen itu. Mereka menahan nafas. Ritual telah diterima. Sementara itu, tubuh Anton ditemukan di pinggir sungai dan dievakuasi ke tempat yang aman. Tubuh Anton mulai bergerak perlahan. Kedua matanya yang sebelumnya kosong kini sedikit berkedip. Bayu, Rian, dan Seno memandangnya dengan penuh harapan. Kita berhasil, bisik Seno. Suaranya hampir tak percaya. Namun sebelum mereka bisa bersukacita, permukaan air bergejolak hebat. Dari pusaran hitam di tengah sungai muncul sosok perempuan. Wajahnya pucat pasi dengan mata kosong tanpa bola mata. Rambut panjangnya melayang seperti berada dalam air dan bibirnya tersenyum menyeramkan. Seno langsung bersujud. Nyai Rantamurti, kami mohon biarkan kami pergi. Kami sudah meminta maaf. Sosok itu melayang lebih dekat. Tatapannya menembus jiwa mereka. Mereka akhirnya berhasil kembali ke desa. Mereka disambut oleh penduduk yang sudah mendengar kabar buruk dari seorang warga tua yang sebelumnya memperingatkan mereka. Seno menjelaskan semuanya dengan berat hati. Beberapa warga hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Sungai tidak akan membiarkan orang yang tidak menghormatinya pergi begitu saja, kata seorang tetua desa lirih.
Mereka bersumpah tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Setelah beberapa hari beristirahat, mereka pulang ke kota dengan perasaan campur aduk. Kehilangan Doni masih terasa begitu nyata. Tetapi Anton mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Di dalam mimpinya ia kembali ke tepian sungai. Airnya hitam pekat dan kabut tipis menyelimuti permukaannya. Di seberang sungai ia melihat seorang berdiri di sana, Doni. Doni tidak berkata apa-apa, ia hanya menatap Anton dengan mata kosong, sama seperti Nyai Ranta Murti. Bibirnya melengkung membentuk senyuman yang menyeramkan. Anton terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdegup kencang. Mimpi itu terus terjadi berulang-ulang hingga suatu malam. Saat Anton membuka jendela kamarnya untuk menghirup udara segar, ia melihat sesuatu di luar. Di bawah sinar bulan, Doni berdiri di tepi sungai kecil dekat rumahnya dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.